kembali dengan saya dalam video presentasi teori dan praktik bola basket menembak dalam permainan bola basket. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh gerakan menembak dalam permainan bola basket. Di antaranya ada set shoot atau teknik yang benar dengan beef, serta yang kedua adalah layup shoot. Lalu yang terakhir teknik melakukan jump shoot atau menembak sambil melompat. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, di sini ada definisi dari menembak atau shooting dalam permainan bola basket. Dan yang tujuan utamanya adalah memasukkan bola ke dalam keranjang untuk mencetak skor tentunya. Menembak ke dalam keranjang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan tembakan 2 angka, 3 angka, ataupun tembakan bebas yang hanya memperoleh 1 angka, 1 poin. Sedangkan cara melakukannya dapat berupa dengan set shoot, jump shoot, layup shoot, dan dunk shoot. Nah, yang akan saya jelaskan dalam video ini nanti hanya 3: set shoot, jump shoot, sama layup shoot. Kalau dunk shoot sudah itu teknik lanjutan. Di sini kita hanya mempelajari teknik dasarnya saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk teknik dasar set shoot. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, disingkat jadi beef singkatannya. Yang pertama balance, elbow, ice, dan follow through. Untuk yang balance pertama, pastikan posisi badan Anda seimbang dengan kedua kaki tetap ada di lantai. Serta seimbang juga artinya saat memegang bola Anda harus stabil. Bola yang Anda pegang dengan 2 tangan harus seimbang atau stabil juga. Yang paling umum biasanya tangan kanan ada di bawahnya bola, tangan kiri di samping untuk menjaga bola tetap stabil. Ini penting. Juga perhatikan nanti saat memegang bola jangan sampai menempel di seluruh telapak tangan. Harus ada celah sedikit di tengah telapak tangan. Karena ketika menempel ini dorongannya nanti akan kurang maksimal. Yang mendorong bola sungguhnya jari-jari tangan Anda. Nah, jadi bukan telapak tangan Anda. Jadi ini harus menjadi perhatian. Yang kedua adalah elbow. Nah, ini elbow atau siku. Jadi saat bola sudah stabil, badan stabil, diangkat sikunya ke atas hingga seperti ini sampai bola berada di atas dahi. Oke, ya. Yang ketiga tahapannya adalah pandangan mata. Jadi saat Anda mulai mendorong bola atau melempar bola, pastikan bahwa pandangan mata Anda tertuju ke arah keranjang bola basket. Ini penting karena dengan pandangan Anda tetap tertuju pada keranjang bola basket, Anda bisa memperkirakan arah kemana Anda harus mendorong bola. Seperti itu. Jadi target yang ingin dicapai sangat jelas ketika Anda terus pandangannya kepada sasaran keranjang bola basket. Lalu ini follow through atau gerakan lanjutan. Jangan sampai salah, gerakan lanjutan ini bukan terjadi pada lengan secara keseluruhan, tapi terjadi pada pergelangan tangan. Di pergelangan tangan yang menekuk. Jadi telapak tangan, sebelum telapak tangan ini setelah melempar selesai lepas dari telapak tangan bolanya saat melempar, ini masih ada gerakan lanjutan. Gerakan lanjutannya ada di pergelangan tangan, bukan sama tangannya harus sampai ke bawah gini. Ini lengan tetap di atas, hanya pergelangan tangan yang menekuk.
bukan satu lengan penuh sampai ke bawah, tidak. Sehingga saat bola lepas, lengan dan tangan di atas, hanya telapak tangan yang menekuk ke bawah. Ya, perhatikan sekali lagi, follow through-nya terjadi di lengan dan telapak tangan, bukan ada di pergelangan tangan, ada di pergelangan tangan dan telapak tangan, bukan lengan secara keseluruhan. Follow through ini penting untuk untuk menentukan arah bola, finishing yang dilakukan tepat kepada sasaran Anda, karena yang menyentuh bola terakhir nanti adalah ujung-ujung jari Anda. Jadi sebenarnya yang menentukan ketepatan tembakan adalah ujung jari Anda, dan yang paling terakhir menyentuh bola selalu jari paling tengah. Ini yang akan menentukan seberapa baik akurasi tembakan Anda. Ini perlu diperhatikan. Bukan Anda dorong dari bawah ke atas gini, tidak. Ini melempar. Hanya mendorong gini saja, tapi mendorong dan melempar. Sehingga sebelum gerakan cirinya melempar dan menolak atau mendorong, beda ya. Ini nanti perlu Anda perhatikan bedanya. Kalau melempar selalu ada gerakan follow through. Nah, dalam menembak ini gerakan follow through-nya terjadi di telapak tangan, ujung jari dan pergelangan tangan. Oke. Ini penting untuk diketahui pula. Kita lanjut. Ini salah satu contoh cara melakukan tembakan. Yang pertama, dengan balance harus imbang. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa kedua kaki harus seimbang. Pastikan dia menapak di lantai kedua kaki. Sehingga ketika dua kaki menapak di lantai kaki harus akan seimbang. Hanya di sini dia menukar antara eyes dan elbow. Jadi dia berpendapat bahwa pandangan yang harus didulukan daripada elbow. Sebenarnya sama aja. Mau elbow duluan, mau eyes duluan, boleh saja. Apa? The second E is elbow up. Your elbow should be at a 90-degree angle. Nah, ini your fingertips should be on the ball. Sikunya Your ke index atas. finger should be in the center of the ball, and your guide hand should be on the south to prevent the ball from falling out your hand. Angkat sikunya ke atas. Yang terakhir adalah follow through. At this for follow through, you want to straighten your elbow Jadi and lengan release the ball by kedua flipping tetap di wrist. atas, This gives the hanya ball some telapak backspin. tangan yang You should also look dan like you're reaching into pergelangan a tangan cookie yang jar menekuk. that is on a shelf above your head. Today I Oke, kita perhatikan kembali follow through. At this for follow Nah, with the ball to prevent the ball from jadi falling out your hand. nih perhatikan kembali follow through. At this Ya, for follow. nampak kan? Kedua lengan tetap di atas, hanya telapak tangan dan pergelangan tangan yang menekuk. Dan ini perlu diaturkan, jangan sampai kedua tangan malah follow through sampai ke bawah, kembali ke bawah. Biarkan tetap di atas. You want to straighten your elbow Okay. and release the ball by Cukup flipping your jelas. wrist. This gives the ball some backspin. You should also look like Setsu you're reaching into a dengan cookie jar teknik that is beef, on a shelf above your head. balance, Today I have elbow, Gabriel eyes, Gregory who will and follow demonstrate through. these. Nah, setelah kita memahami set shoot atau menembak, jadi berikutnya kita lanjut pada jump shoot atau menembak sambil melompat. Dalam jump shoot ini ada 4 hal juga yang perlu diperhatikan sebagai pengembangan tadi dari beef. Hampir mirip, hanya ada tambahan. Kalau balance ini tadi tetap, pastikan posisi tubuh Anda seimbang sebelum Anda melakukan lompatan dan bola yang dipegang tetap stabil. Ini masih sama. Lalu yang kedua, elbow and jump. Jadi bareng antara Anda mengangkat siku dengan lompatan bareng saat Anda melakukan dua hal tersebut. Ini dijelaskan, angkat siku sambil melompat hingga bola berada di atas dahi dengan momentum yang tepat. Ini penting secara bersamaan.
Ini sambil saya contohkan nanti ya. Nah, ini sedikit contoh dari jump shoot bola basket. Ini Anda perhatikan, ini Kyle Korver, salah satu penembak 3 angka terbaik di NBA. Ini contoh cara melakukan jump shoot. Ya, jadi momentum saat mengangkat bola Jadi momentum saat mengangkat bola ini penting. Kita ulangi lagi. Nah, momentum saat mengangkat bola bareng dengan lompatan penting. Sebelum sampai di puncak, harus bola sudah lepas. Sebelum sampai di puncak lompatan, bola sudah lepas. Ini sangat membantu bola yang Anda lempar lebih ringan ketika dorong. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk teknik dasar layup shoot. Jadi yang perlu diperhatikan, pastikan langkah layup yang Anda lakukan tidak terhambat. Oke, ini ada huruf T-nya tertutup ya. Jadi pastikan langkah layup Anda tidak terhambat atau bahkan terjadi kesalahan traveling. Ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan di sini saat Anda melakukan langkah layup. Yang pertama, tentunya setiap langkah layup harus dilakukan dengan dribble bola basket. Ya, perlu dilakukan dengan dribble bola basket. Pada poin yang pertama ini berhubungan dengan poin yang kedua. Sangat erat hubungannya karena pandangan harus tetap ke arah keranjang. Jadi saat melakukan dribble, selalu pastikan pandangan Anda ke arah sasaran, yaitu keranjang bola basket. Karena kalau Anda melakukan dribble tetapi lihat ke arah bola, ke bawah, ke bola yang Anda dribble, ini akan kesulitan bagi Anda untuk mengarahkan bola ke keranjang nantinya saat Anda melompat. Jadi melempar di gerakan terakhir dari ending teknik dasar layup. Keuntungan lainnya, dengan Anda melihat ke arah depan, ke arah keranjang sasaran Anda juga bisa sedikit memperhatikan posisi lawan yang menjaga Anda. Jadi ini penting untuk Anda melakukan dribble sambil melihat ke sasaran keranjang bola basket yang akan Anda tuju. Yang ketiga, langkah layup selalu akan diakhiri oleh lompatan pada langkah terakhir. Kenapa saya gunakan melompat pada langkah terakhir? Kenapa kok saya tidak menggunakan langkah pertama, kedua, ataupun ketiga? Karena perlu diketahui ada beberapa macam teknik dalam layup, seperti zero step atau layup yang konvensional dengan 2 atau 3 langkah, serta yang terakhir one step layup. Jadi semuanya melakukan lompatan pada langkah yang berbeda, awal yang berbeda. Makanya dari itu saya manfaatkan saja dengan kalimat melompat pada langkah terakhir. Perlu diperhatikan pula bahwa kata melompat yang saya gunakan sangat berbeda dengan meloncat, karena melompat selalu akan menggunakan 1 kaki. Kalau meloncat, Anda akan menggunakan 2 kaki. Karena saya tulis di sini melompat, jadi layup sudah pasti hanya akan take off dengan 1 kaki. Oke. Sama pula dengan hal itu, lemparan bola tetap dengan 1 tangan, supaya 1 tangan Anda yang lain bisa Anda manfaatkan untuk menghalau jangkauan bola menghalau jangkauan lawan terhadap bola yang kita akan lemparkan saat layup. Ini penting. Jadi saat melakukan layup usahakan selalu dengan 1 tangan saat melempar. Berarti dengan 2 tangan apakah tidak boleh? Boleh. Hanya akan merugikan
ketika kita melakukan layup dengan melemparnya dengan dua tangan, kita tidak punya ruang untuk menghalau jangkauan lawan. Atau ketika tidak ada lawan, bolehlah ini satu tangannya dapat digunakan buat menyimbangkan badan. Karena kita dengan melakukan layup dalam posisi lari dengan kecepatan tinggi. Usahakan hanya satu tangan. Keuntungannya lagi, saat Anda melempar dengan satu tangan, akurasinya akan lebih tinggi karena hanya satu tangan Anda yang mengarahkan. Sama prinsipnya dengan menembak set shoot tadi atau jump shoot, yang mendorong juga sama, hanya satu tangan. Jadi hal ini untuk lebih memastikan tangan mana yang akan mendorong bola. Jadi lebih stabil lemparannya. Nah, baik, berikut saya tunjukkan contoh video pemain bola basket yang melakukan layup ini. Perhatikan, dia menggunakan 2 dribble barusan. Nah, ini 2 dribble 3 langkah layup, 2 dribble 3 langkah layup. Ya. Ini artinya pick up the pace, tambah kecepatan layup berlarinya. Nah, ketika tambah kecepatan berlarinya, Anda bisa menggunakan 1 dribble nih dari daerah free throw. Nah, oke, makin cepat. Oke, melompat selalu dengan 1 kaki take off-nya. Jadi itu contoh dari teknik layup. Ingat ya, nih lompatnya ini agak kurang tepat. Nah, ini selalu 1 kaki take off-nya dari lantai saat melakukan layup. Oke, pelemparan selalu dengan 1 tangan. Oke, sampai di sini jelas tentunya contoh yang saya berikan.